Kalau yang saya lihat itu awal-awal saya coba endorse, coba seperti itu Teh, tapi ternyata karena kami emang masih usahanya juga masih merintis ya Teh, jadi ternyata budget yang keluar itu sangat sangat tinggi. Tahun dulu awalnya followersnya media itu berapa tuh? Karena gini, waktu pertama saya itu kan punya bisnis yang BBQ itu. Nah itu tuh BBQ suka ngadain giveaway gitu Teh. Salah satu syaratnya follow Instagram saya. Nah lama-lama orang-orang mungkin mulai kepo gitu ya Teh ya. Ini siapa sih gitu ya? Ini siapa sih? Itu Gitu. udah mulai 3 tahun itu memang sudah mulai naik. Ya, mungkin bagi sebagian orang mungkin banyak yang bermanfaat gitu memotivasi orang, tapi bagi orang lain mungkin tidak kan gitu. Jadi memang harus balancing. Si Mei, jadi dirimu membranding diri sendiri. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai media. Aku tuh manggilnya apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media aja. Media kan ya? Apa media? Media. Nih hese-nya susah ya. Benar-benar. Saya juga nggak tahu nih orang tua kasih namanya itu agak aneh. Enggak sih, bagus, cuman ada i di dua suku kata gitu, jadi media gitu ya. Oh iya. Gimana kabarnya setelah kita kemarin ngobrol? Baik, alhamdulillah guys semuanya. Nah, di sini baik-baik aja dan sekarang kita tuh udah mulai buka lockdown ya, udah nggak lockdown lagi, udah beraktivitas seperti biasa, tapi ya tetap masih case-nya masih lumayan tinggi. Jadi ya tetap masih harus pakai masker, harus jangan terlalu sering lah ke public area. Jadi benar-benar kita kontrol. Karena bahaya. Tapi untuk saya kebetulan tinggal di ini ya di daerah Hornsby. Hornsby itu ininya case-nya kecil. Jadi nggak terlalu besar gitu. Jadi ya masih alhamdulillah ya. Terlalu ada ini ya, ada syukurnya. Iya benar. Mei, aku tuh penasaran banget ya sebenarnya pas aku buka akunmu gitu, Instagrammu, wow, masya Allah ternyata adik kelasku ini sudah menjadi influencer yang sudah berapa tahun nih sebetulnya. Dirimu membangun komunitas ini tuh sebetulnya dari awalnya seperti apa gitu, terus dan bisa booming seperti ini tuh gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya ini ya Teh, kalau booming atau terkenal sih masih banyak yang lebih ya. Aku kalau aku tuh masih masih karena memang baru juga terniatkan tuh baru juga. Jadi pertamanya kan memang fokusnya bisnis gitu ya. Tapi kesini-sini tuh seperti melihat sebagus kayak gini ya, sebagus apapun produk kita gitu ya Teh, kalau misalkan nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu gitu, nggak akan jadi apa-apa itu kan ya. Nah, jadi yang paling penting tuh apa? Berarti kan mengenalkan produk kita. Nah, kalau mengenalkan produk kita itu promosi kan ya Teh. Nah, sekarang biaya promosi itu kan tinggi banget ya Teh ya. Jadi memang kalau yang saya lihat itu awal-awal saya coba endorse, coba seperti itu Teh, tapi ternyata karena kami emang masih usahanya juga masih merintis ya Teh, jadi ternyata budget yang keluar itu sangat sangat tinggi. Sementara kalau misalkan seperti endorse itu kan perlu continuous gitu ya Teh, yang nggak bisa kita sekali endorse ke influencer besar terus putus gitu, udah nggak ini lagi gitu. Nah kalau endorse tuh kayaknya perlu rutin gitu, dan itu budgetnya lumayan tinggi gitu kan ya. Nah akhirnya, dan saya juga bukan pebisnis yang memang udah 7 turunan keluarga pebisnis gitu, bukan. Jadi saya memang baru saya sendiri gitu yang memulai bisnis di keluarga saya gitu. Jadi benar-benar
semuanya kan belajar sendiri gitu ya, semua nggak ada backup gitu ya, jadi benar-benar sendiri. Nah di sana itu mengalami banyak yang apa sih namanya, kegagalan yang dari banyak apa, kalau kita bilang banyak budget yang akhirnya terbuang gitu ya, terbuang karena memang susah untuk promosi gitu kan ya. Akhirnya satu masa karena saya juga passionnya memang seneng ngobrol gitu ya, seneng ngobrol, dan saya kebetulan uh, tinggalnya di luar negeri gitu, jadi bener-bener pengen in touch sama orang Indonesia, sama teman-teman gitu ya. Akhirnya saya terpikirkan, kalau gitu awalnya memang nggak pede, tapi pikir-pikir lagi, satu sih yang melandasi saya lihat sekarang itu banyak banget orang yang harusnya jadi panutan karena mereka banyak followernya gitu, tapi yang terjadi itu justru hanya apa, menampilkan sisi-sisi yang menurut saya kurang berfaedah gitu, kurang bermanfaat gitu ya, malahan khawatirnya dampaknya nggak baik ya ke generasi muda gitu. Jadi dari sana saya ngerasa paling enggak saya berkontribusi kecil gitu untuk membalancekan gitu. Paling enggak oke lah mereka ngelihat ininya di mereka di influencer yang lain gitu, tapi mereka ada sisi belajarnya dari ya mungkin channel-channel kecil saya gitu, apa Instagram saya gitu. Jadi makanya mulai dari sana apa sih yang relate dengan kehidupan saya, dan karena saya juga kan punya keluarga gitu ya, punya anak gitu, jadi prioritas saya masih anak, jadi saya benar-benar cari sesuatu yang bisa relate sama yang saya jalani. Kalau saya tiba-tiba ingin fokusnya ke hal yang lain atau kuliner atau masak-memasak itu kan kebayang ya, kan saya di luar negeri kalau misalkan harus, tapi sempat sih saya buat ke situ kayaknya kalau misalkan saya jadi influencer yang tentang masak memasak cepet deh ininya, awalnya saya mikirnya gitu, tapi sini itu nggak kayak kan di luar negeri itu kan sendiri ya Teh ya, dikerjain sendiri, jadi kalau mau masak itu kan banyak prakteknya, terus banyak selesainya tuh banyak cucian piring ya. Jadi akhirnya saya pikirkan lagi apa sih yang relate dengan kehidupan saya dan bermanfaat gitu. Akhirnya saya kepikiran, pertama yang pasti yang relate karena saya seorang ibu gitu, pasti relate dengan anak gitu ya, masalah anak gitu. Kedua, relate lagi karena saya banyak teman-teman yang memang sudah terlebih dulu sukses gitu ya, baik secara akademi maupun secara bisnis gitu Teh. Jadi akhirnya saya pikirkan, kenapa enggak sih, karena hobi saya ngomong gitu ya, hobi saya public speaking gitu, kenapa enggak saya kumpulkan gitu, jadi saya ajak mereka gitu untuk sharing kayak gitu, makanya muncullah itu apa live Instagram itu sih awalnya ya, tapi ya berharapnya semoga bermanfaat gitu, jadi kita juga fokusnya bukan seberapa banyak yang nonton atau seberapa banyak yang ini, tapi seberapa banyak kasih influence gitu, walaupun satu orang yang nonton tapi mereka apa mempunyai apa manfaat dari itu, kita udah bersyukur sih Teh. Itu dari tahun berapa sih mulai nge-live di IG gitu? Nah itu telat sebenarnya setahun ini Teh, sejak pindah ke Sydney, karena benar-benar kan di Sydney itu benar-benar saya kayak apa ya, apalagi pas pindah di sini udah mulai lockdown gitu ya, saya tuh benar-benar kayak nggak tahu gitu ya mau ngapain gitu. Paling kita kan makhluk sosial ya Teh, kita tuh perlu apa ya, kehidupan sosial ketemu gitu ya. orang. Iya, berdiskusi, kita perlu ngobrol, kita perlu sharing, kita juga perlu berbagi gitu ya. Jadi dari sanalah mulai gitu. Dan kalau misalkan di Sydney itu kan lumayan ya Teh, mereka tuh walaupun ada teman tapi mereka sama-sama sibuk gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ketemuan atau apa play date anak gitu emang agak susah gitu. Jadi kalau saya live gitu, saya mikirnya efektivitas waktu saya gitu yang pertama, karena saya ngurus semuanya di sini sendiri kan ya, dengan 2 anak yang masih kecil gitu. Jadi kalau benar-benar apa efektivitasnya ini, jadi kalau misalkan live itu kan sejam, ya udah sejam aja gitu ya Teh. Nah pertamanya saya mulainya dari live juga, saya mulai dari apa kalau yang sekarang tuh namanya reel ya Teh, reel ya. Oh iya iya. Ya reel. Nah waktu itu saya buat yang aktivitas anak sih gitu Teh, percobaan. Nah
waktu itu di Indonesia mungkin belum belum masuk ya reel itu. Jadi mungkin masih apaan sih nih gitu ya, masih heboh gitu. Nah, ketika saya taruh reel gitu, ternyata tuh yang nonton banyak sampai 100.000 gitu tuh waktu itu pertama kali. Yang viewer tuh kok banyak-banyak terus kalau saya nge-reel gitu. Mungkin ya salah satunya terbantu karena di Indonesia waktu itu belum belum banyak teh, jadi benar-benar baru gitu ya. Akhirnya ya udahlah saya coba gitu ya. Saya coba gitu aktivitas. Nah, kesini-kesini ya baru keidean kenapa nggak lebih luas gitu. Jadi manfaatnya lebih berasa gitu. Kebetulan waktu itu kepikiran yang beasiswa. Jadi memang temanya selalu ganti-ganti gitu, tapi sesuatu yang relate gitu membuat orang termotivasi. Terutama kalau saya pelajari follower saya itu banyaknya anak-anak muda sama ibu-ibu muda gitu. Jadi saya benar-benar cari yang relate ke mereka gitu. Gitu. Tapi itu kan 1 tahun dulu awalnya followersnya media itu berapa tuh? Oh, itu udah banyak ya karena gini, waktu pertama saya itu kan punya bisnis yang BBQ itu. Nah, itu tuh BBQ suka ngadain giveaway gitu teh. Salah satu syaratnya follow Instagram saya. Nah, lama-lama orang-orang mungkin mulai kepo gitu ya teh ya. Ini siapa sih gitu ya? Ini siapa sih? Itu udah mulai 3 tahun itu memang sudah mulai nanjak followernya. Nah, dari follower saya itu mulai nanjak, baru saya kepikiran sayang ya kalau nggak dijadikan sesuatu yang bermanfaat gitu, hanya lewat itu aja gitu. Karena ya tadi itu saya kepikirannya memang lebih ke apa sih? Lebih ke educate ya, lebih ngimbangin aja sih, balancing gitu teh. Karena kalau punya influencer itu kan banyak sekali yang kayak pamer branded atau harta gitu. Iya. Saya mungkin bagi sebagian orang mungkin banyak yang bermanfaat gitu memotivasi orang, tapi bagi orang lain mungkin tidak kan gitu. Jadi memang harus balancing gitu sih, balancing sih itu. Keren. Itu strateginya keren banget sih kalau menurut aku sih Mei. Jadi dirimu membranding diri sendiri dengan cara yang unik gitu ya, dengan cara men-share ilmu-ilmu yang keren banget gitu sebetulnya. Jadi justru aku baru nemu sih sebenarnya seorang owner bisnis yang memang membangun komunitasnya itu dengan seperti ini. Biasanya kan dengan punten ya, dengan kecantikannya, dengan OOTD-nya, bener nggak sih? Dengan gaya dengan ya gitulah gitu, dengan stylenya seperti itu. Tapi dirimu memilih untuk dengan edukasi. Aku baru nemu loh sebenarnya. Di balik semua ilmu-ilmu yang dirimu share itu sebetulnya dirimu juga sambil memperkenalkan lebih luas BBQ kan. Aku juga baru tahu banget gitu. BBQ ini ternyata followersnya udah 77.000 ya? Iya benar. Jadi gini teh, gitu, karena aku mikirnya gini teh, kalau misalkan mungkin setiap orang ada lainnya, ada porsinya gitu ya. Banyak yang memang pebisnis punya kemampuan di sisi itu gitu, yang memang trendy segala macam gitu ya. Nah, kalau saya kan kemampuannya memang di edukasi gitu, mungkin bukan kemampuan juga, saya ada ketertarikannya di situ. Kemudian juga saya ngelihat sebenarnya dengan mereka kayak tadi kan ada sisi promosinya sebenarnya, walaupun saya nggak pernah ayo kunjungin ya, ini saya nggak pernah juga gitu ya. Ya saya niatnya memang pure pengen sharing gitu, dan pengen ngajak teman-teman yang lebih sukses dari saya untuk sharing gitu. Dan ternyata itu welcome banget dari semuanya, tuh rata-rata mereka nggak keberatan gitu ya. Nah, saya lihatnya sisi baiknya lagi, ya tadi kan promosi itu kan mahal ya teh. Nah, mereka dengan ngelihat saya akhirnya kepo teh, akhirnya lihat bio saya gitu kan, yang profil saya gitu, ini siapa sih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau mereka ngeklik ya usaha-usaha saya gitu. Jadi ya secara nggak langsung sih, memang kalau menurut saya itu bukan marketing yang langsung ke to the point gitu ya teh, tapi ini panjang yang benar-benar harus di step by step gitu. Iya, betul. Keren banget sih, bener. Nah, aku tertarik banget kan waktu aku langsung kepoin tuh BBQ ya.
aku lihat wah ini keren nih gitu ya produk sepatunya, dan ternyata aku apa namanya takjubnya lagi, ternyata ini brand dari luar negeri kan ya, dan aku tahu dirimu tinggal di luar negeri. Terus ini gimana sih mengelola bisnisnya gitu, kebayang aku aja yang mengelola bisnis di negara yang sama, di kota yang sama, yang hanya beberapa meter kantornya gitu dari rumah. Pusing lumayan gitu, dan dirimu gimana gitu. Nah, jadi mungkin saya ini ya Teh, sebenarnya BBQ ini masih baru banget ya Teh, dan sekarang tuh sebenarnya nggak hanya ke ini, ke apa, ke sepatu gitu, ada juga jasa gitu kayak editing video, dan kemudian saya juga YouTube karena saya plannya balik lagi ke saya ngelihat ke YouTube itu banyak banget yang apa, eh, kenapa ya, saya selalu mikir ke edukasi gitu, ke anak-anak itu bermanfaat nggak gitu, makanya saya kebetulan punya anak kan, jadi saya tuh mimpinya yaitu pengen punya video-video yang mengedukasi tentang anak-anak gitu, makanya tapi awalnya sendiri sebenarnya kan masih 3 tahun BBQ itu Teh, jadi baru banget gitu ya. Nah, kalau misalkan dirunut lagi gitu sejarahnya, uh, ada ini sih, ada faktor yang memang apa ya, nggak sengaja kali ya. Jadi ketika saya masih belum nikah, saya nikah itu 2015 ya Teh, akhir. Sebelum nikah itu saya kerja ya Teh. Nah, saya engineer di oil and gas itu sama dengan suaminya Ini Teh gitu lah ya. keren banget. Nah, kemudian saya pernah berkarir di Singapura kan, terus kemudian saya jenuh itu di Singapura, saya pulang setahun itu ya 2014, pulang setahun, dan saya ngerasa saat itu benar-benar masa jayanya saya gitu, masa karirnya saya tuh di puncak gitu Teh, ketika 2014 itu. Nah, selain itu juga saya kan handle software-nya, dan saya tuh kayak semi semi pebisnis gitu, karena saya ngambil proyek-proyek sendiri gitu, dan saya handle software-softwarenya gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang hampir semua perusahaan yang punya engineering gitu, oil and gas yang punya engineering itu ya kenal saya saat itu gitu ya. Sekarang udah lupa saat itu gitu ya. Jadi kalau mereka butuh software atau mereka butuh trainer untuk software tersebut, pasti kontaknya ke saya gitu ya. Karena saya waktu itu representatifnya gitu. Nah, sampai akhirnya 2015 itu saya menikah, dan ternyata memang jodohnya bukan orang Indonesia gitu tuh ya. Nah, akhirnya saya harus pindah ke Bangkok gitu ya. Saat itu ke Bangkok Teh. Jadi saya 6 tahun di Bangkok. Nah, di Bangkok itu saat itu juga oil and gas itu harganya lagi drop gitu ya. Jadi benar-benar kerjaan itu jarang banget gitu. Jadi mereka tuh boro-boro hire expat gitu. Mereka memperkerjakan lokal engineer aja udah kewalahan gitu ya Teh. Akhirnya susah buat saya gitu cari kerja di Bangkok saat itu. Nah, saya tipikal yang memang aktif kan, karena kebiasaan kerja gitu. Terus sempat mengalami ya, apalagi ketika anak lahir gitu, sempat mengalami, mungkin ibu semua mengalami ya, atau saya aja ya baby blues gitu. Aku ngalamin. Baby blues gitu ya. Atau ini sebagai gitu ya. Jadi saya sempat mengalami masa-masa keterpurukan saya, jadi benar-benar stres gitu ya, depresi, stres seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya mikir, kalau saya nggak melakukan sesuatu, mungkin saya berdampak seterusnya gitu ya, berdampak ke mental saya, dan itu akan ditransfer ke anak-anak saya gitu, karena ibu itu penting banget menjaga mentalnya gitu, atau menjaga kebahagiaannya, karena itu relate banget. Makanya sekarang kalau lihat anak saya tuh benar-benar merasa bersalah yang nomor satu Teh, karena efek-efek dari saya sering nangis, karena kalau orang yang baby blues itu susah ngontrol ya Teh, walaupun merasa harus bahagia gitu ya. Jadi sering nangis saat itu, sering nangis, sering merasa saya bukan siapa-siapa, sampai pernah bilang ke suami, saya ini cuma pembantu. Wah, subhanallah. Walaupun suami udah baik banget dan sudah berusaha membangkitkan, tapi tetap karena memang saat itu saya culture shock banget gitu, dan
nikah pun dengan orang yang memang beda juga ini latar belakangnya, culture-nya kayak gitu. Dan pindah di dunia yang baru gitu ya, yang benar-benar nggak bisa kerja gitu ya. Akhirnya dari keterpurukan saya itu saya mikir apa sih yang bisa saya lakukan gitu kan ya. Bisa saya lakukan dengan keterbatasan jarak. Nah waktu itu tuh lagi boomingnya yang namanya Just Tip teh. Just Tip Bangkok itu tuh kan booming banget ya. Saya sebenarnya mulai dari situ, saya mulai dari nol, saya mulai dari nggak ada modal gitu, mulai nggak modal gitu, jadi benar-benar titipan orang gitu ya, Just Tip. Dan saya ingat banget gitu ya, saya tuh pekerja keras saya, jadi kebayang dulu, mungkin Tenuti udah tahu, saya suka cerita sih ya, suka cerita kalau ke follower saya gitu, kalau saya tuh sebenarnya tes ITB bisa masuk ITB itu setelah 3 kali tes. Jadi mungkin saya lebih tua dari Tenuti deh. Masya Allah. Jadi saya orangnya kerja keras gitu. Kalau pinter saya enggak gitu, tapi saya orangnya memang ngotot gitu ya, kerja keras gitu. Nah, di saat itu akhirnya saya mikir, oh apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Oh, kenapa? Karena saya belum mengerti tentang dunia bisnis gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih Teh, harus tahu batasannya. Jangan kita menerabas aja gitu ya. Jadi kalau mulainya kan memang benar-benar dari ini ya, dari nol gitu ya. Jadi akhirnya saya lihat lagi apa sih ya strongnya dengan kondisi saya saat itu, positifnya apa, negatifnya apa. Karena kita nggak bisa Teh nerabas yang memang apa ya, jadi satu yang berat untuk kita gitu, atau gimana ya, jadi kita memang lihat apa sih yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi memang ada apa ya, ada satu keterbatasan gitu karena saya kondisinya jauh. Nah kalau kata Teh lihat ya, kalau kalau saya gitu bisnisnya lebih ke kayak tadi gitu ya, kita menjualkan produk atau jasa gitu ya, jasa tadi kan editing editing video gitu. Jadi yang editing video tuh mau saya pasarin di luar negeri gitu ya Teh. Dengan karena saya ngelihatnya memang banyak yang ini ya peluangnya di Indonesia gitu. Jadi kenapa saya tetap bisnisnya di Indonesia, karena kebayang gitu ya Teh, Indonesia itu penduduknya berapa ratus juta gitu ya, dan kalau kita punya pasar 1% aja itu kan sudah seberapa suksesnya kita gitu ya. Gitu. Dan kemudian sisi lain gitu ya, saya memang pengen apa ya, bermanfaat gitu ya, jadi memang bisa meng-hire orang-orang gitu ya, jadi lebih fokusnya saya ke sana ya Teh ya, untuk manfaat. Makanya karena pandemi pun saya nggak ada yang namanya ngurangin gaji karyawan atau apa gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi benar-benar prioritas saya tuh memang untuk apa ya, mensejahterakan orang lain gitu. Jadi semakin besar ya insya Allah semakin ini ya. Kalau sekarang sih masih kecil gitu ya, masih kecil. Tapi kan siapa tahu gitu ya ke depannya gitu. Nah akhirnya dari sana tuh saya mikir apa sih dengan kondisi kayak gini, apa sih yang bisa gitu, apa kelebihan saya gitu. Nah waktu itu memang Just Tip yang mulainya dari Just Tip. Nah Just Tip itu benar-benar Teh saya tuh mulai jadi masuk pasar ya Allah, yang pasarnya tuh yang pasar yang kalau nah jadi gini Teh, kalau kalau bisnis itu tuh jadi ada dua kan ya, ada kalau menurut saya ya ada dua dua ininya apa, pangsa pasarnya gitu. Kita mengikuti pasar atau kita membentuk pasar seperti itu kan ya. Jadi mungkin kalau orang yang punya brand gitu ya kayak Tenuti gitu, itu kan membentuk pasar, dan itu tuh untuk saya yang kondisinya di luar negeri itu susah Teh. Itu susah. Jadi memang harus relate dengan apa ya, yang produk yang menjahit gitu segala macam, atau yang kalau makanan benar-benar harus kita kontrol gitu tuh, itu kelemahan saya gitu karena saya di luar negeri. Dan saya harus cari, kalaupun mau saya harus cari orang yang benar bisa diandalkan gitu ya. Sementara ini saya partnernya sama kakak saya, dan ternyata memang beda orang, beda ini ya tipe. Kalau kakak saya orang manajerial gitu, jadi dia bukan yang tertantang untuk apa ya, challenging gitu ya, jadi beda lah. Saya pernah nyoba tapi ternyata memang beda gitu, dan akhirnya ya gagal juga gitu ya. Jadi saya balik lagi, saya lihat kelebihannya apa. Nah yang jalan yang dilalah itu ya itu awalnya dari Just Tip itu. Nah berarti kan saya mengikuti pasar gitu, apa yang happening. Nah susahnya untuk yang mengikuti pasar itu waktunya, jangka waktunya itu pendek Teh.
Jadi benar-benar kalian bermain dengan saat happening gitu. Ketika kalian udah lewat happening, udah jadi itu benar-benar cari ketika kita tahu oh yang happening ini kita harus cari di mana produsennya, di mana ininya, kita harus masuk ke dalam pasarnya itu bukan pasar kayak pasar baru mah enak ya gitu ya, gedung gitu. Ini mau pasar kalau di Ratunam itu kan pasar-pasar yang pasar tradisional gitu ya, yang panas-panasan gitu. Jadi ya orang-orang just tip itu ke situ teh, semuanya di situ. Jadi saya tahu banget sebelumnya sampai suami saya tuh sering ngantuk kalau weekend gitu ngangkat-ngangkat barang. Saya tuh sampai kepikiran gini, ya Allah, ini ya kalau ketemu sama stafnya suami saya gitu ya, anak buahnya suami saya, aduh malu banget gitu. Bapak gitu ya. Aduh, saya kayaknya mau memalukan suami saya, tapi ya memang jalannya gitu. Dan suami saya memang orangnya support kan, karena asal istrinya jangan stres gitu kan ya. Nah, asal bahagia ya, asal bahagia ya. Mungkin paling aneh kan ya, mungkin sopir kami gitu sampai pembantu kami juga bingung ini apa-apaan sih madam gitu. Misalnya dipanggilnya madam ya orang ibu gitu ya. Ini apaan sih madam, itu suka banget gitu ngeborong apa gitu kan. Nah memang awalnya dari situ Nabila lah waktu itu tuh Justipnya itu ya ke brand ini teh, brand sepatu ini yang dari Brazil. Nah tapi kan ada itu berkembang ya kayak waktu itu ini saya fokus ke sepatu aja gitu. Nah saya tapi di Indonesia itu ada ininya gitu kan, ada yang megang license-nya gitu ya. Akhirnya saya nggak boleh kan itu menyalahi aturan. Akhirnya kita diskusi sama yang punya license. Akhirnya saya bekerja sama dengan mereka gitu, yang memang resmi kan. Kalau bisnis itu harus resmi ya teh, karena bagaimanapun kalau yang sembunyi-sembunyi nggak akan bisa sampai besar banget gitu. Tetap ada keterbatasan gitu, karena susah gitu teh, kamu mau ngebohongin ini ngebohongin itu lebih susah. Jadi memang benar-benar kita tuh bisnis itu harus di jalan yang lurus gitu, benar, caranya benar, niatnya benar gitu. Jadi ya sudah saya niatkan gitu. Akhirnya kami berdiskusi dan alhamdulillah mereka welcome gitu ya, mereka welcome samalah sama mereka gitu. Dan memang kedepannya banyak lagi produk-produknya gitu teh, nggak hanya itu. Nah itu mungkin kelemahan saya teh. Jadi memang harus dibaca gitu apa sih yang bisa kita kembangkan. Kalau saya karena jauh ya itu kelemahannya, saya susah membentuk brand sendiri gitu. Tapi jadi bukan berarti saya nggak bisa berkarya gitu. Jadi mungkin kedepannya saya bisa memasarkan ya produk-produk lokal ke luar negeri kayak gitu kan ya, produk-produk lokal ke luar negeri. Nah kemudian sekarang juga bidang ke jasa gitu, ke jasa, karena saya ngelihatnya banyak banget potensi-potensi di Indonesia itu yang hebat lah ya, nggak kalah gitu. Tapi ketika kita sekarang tuh banyak gitu ya penyedia jasa yang menawarkan jasa dari berbagai dunia gitu ya. Tapi kekalahan kita kalah karena mungkin faktor bahasa pertama ya, terus mungkin trusted gitu ya. Mungkin orang-orang belum yakin bisa nggak sih nih orang Indonesia kayak gitu kan kalau dikasih di Indonesia. Nah karena saya posisinya gitu ya, lokasinya di sini gitu ya, di Sydney, jadi mungkin menaikkan trusted untuk mendapatkan project-project itu gitu ya, maksudnya mendapatkan ya gitu. Nah nanti yang ngerjain tetap tim-tim yang di Indonesia. Jadi saya gitu deh, senang mencoba hal yang baru gitu ya, mencoba hal yang baru. Jadi ketika ya jatuh bangun ya, jatuh bangun ya, yang bisnis jasa itu kita banyak sekali terjegal juga kan ya, tapi cepat-cepat ketika kita ke barang datang itu kayak itu, aduh itu tuh udah spend money yang nggak nanggung-nanggung gitu ya, dan harus mikirin gimanain gitu. Nah itu terus kemudian akhirnya kan saya mulai ke media gitu, karena saya merasa memang sisi media ini penting gitu ya. Nah akhirnya yang terjadi saya tuh apa ya, jadi ya admin gitu ya, yang memang saya lihat ada potensinya gitu, yang memang anaknya masih muda-muda dan pintar-pintar, dan alhamdulillah admin saya tuh sambil kuliah sekarang teh semuanya. Jadi memang saya berharap ya mereka berkembang gitu ya. Akhirnya saya ikutin les-les gitu ya, apa kursus-kursus untuk editing segala macam gitu. Jadi mereka sekarang jago gitu, dan saya juga punya networking juga ya, teman-teman yang biasa editing gitu ya, biasa editing. Jadi mulai dari sanalah saya terpikir untuk
ya itu karena keterbatasan saya nggak mungkin bikin brand gitu ya. Saya apa kalau jasa itu bisa saya handle gitu. Terus beda waktu juga nggak terlalu jauh kan ya. Jadi memang pinter-pinter kita aja kalau ngatur kerjaan ke tim gitu ya. Biasanya saya sudah ngasih tahu ke mereka bahwa saya akan mengelis semua yang saya rasa penting itu di malam hari gitu. Jadi bukan kewajiban mereka untuk ngebalas di malam hari gitu. Mereka wajib membalas waktu kerja gitu. Cuma karena waktu saya adanya di malam hari gitu, jadi saya akan melis semuanya di malam hari gitu. Nah, memang biasanya saya juga ngelisnya ke HP ini ya, ke HP yang memang HP kantor. Jadi ketika mereka masuk kantor, mereka baru membacanya seperti itu. Jadi pinter-pinter kita aja sih teh ngaturnya. Dan so far sih udah 3 tahun ya berjalan gitu, berjalan ya. Walaupun ada yang miskomnya gitu karena jarak ya teh, tapi tetap terhandle gitu ya, terhandle seperti itu. Itu teh. Tapi aku masih belum terlalu paham. Jadi media sendiri di kantornya di mana? Di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung, di Cimahi teh. Jadi sebenarnya di rumah saya gitu. Bukan kantor sih, itu rumah. Rumah ya masih kecil lah kami teh, produksinya juga ininya juga masih kecil gitu. Jadi di rumah gitu. Jadi sebenarnya itu ada kakak saya dekat dari sana gitu. Jadi dia yang suka monitor gitu. Berarti ada ini ya, ada orang kepercayaan lah ya, maksudnya yang jalannya perusahaan gitu ya. Iya, jadi ya tetap harus ada sih teh, tetap harus ada support dari orang di sana langsung gitu. Dan paling nggak untuk manajerial ya, untuk ngatur apa ketika barang datang, terus ngecek staff kayak gitu ya teh, kayak gitu kan itu tetap perlu dicek kan ya, nggak mungkin kita lepas gitu aja gitu. Itu pasti nggak bisa gitu, tetap harus dicek. Nah, itu ada kakak yang handle. Brandnya apa sih, Mei? Tadi namanya brand sepatunya? Oh, brand sepatunya ini saat ini baru Melisa teh, tapi kedepannya mau dibuat seperti toko, nanti brand-brand lain juga masuk situ. Jadi media ini bekerja sama dengan pemegang license Melisa di Indonesia. Berarti stok itu media ngambil dari Jakarta mungkin ya pusatnya ya? Oh iya. Saat ini kita ngambilnya dari Jakarta langsung gitu ya, langsung dari mereka, dan kita yang memasarkan itu sih. Dan tapi mereka juga memasarkan di Indonesia, jadi bukan media aja gitu. Iya, mereka juga memasarkan teh. Mereka banyak kan, nggak hanya saya gitu, bahkan yang marketplace juga kan yang punya marketplace-nya langsung gitu, ada banyak juga yang kerjasamanya dengan mereka gitu. Gitu. Nah, itu kalau misalnya penetapan harga itu harus sama semua? Sebenarnya kita harus jaga ya teh harga itu, karena nggak boleh ini ya, nggak boleh apa sih, perang harga. Karena kalau kita perang harga, akhirnya harga kita keuntungan kita rendah gitu kan. Jadi benar-benar kita juga ya paling nggak kita ngelihat gitu, yang lain pasang berapa, kita nggak boleh gitu teh mematikan pasaran gitu kan ya. Memang udah apa ya, udah kesadaran sendiri, kita harus sesuai ininya lah, sesuai rule-nya. Dan dari sana pun juga, dari pusatnya juga memang ini ya, menetapkan harganya harus segini. Enggak. Secara langsung memberi kebebasan. Terserah gitu kalian mau bagaimana gitu. Mereka secara langsung memberi kebebasan. Cuma kita ya inilah, kita harus menjaga lah sesama ini ya, sesama toko, sama gitu. Itu sih basicnya. Gimana caranya media memposisikan diri sebagai salah satu dari, istilahnya jadi sebagai salah satu distributor Melisa ya? Bukan distributor mungkin, jadi reseller sebetulnya. Reseller mungkin. Reseller. Jadi media ngambil produknya begitu ada pesanan atau memang nyetok gitu? Kita nyetok dari sistemnya. Jadi memang ketika kayak tahun depan gitu mau keluar ya, kita udah harus memasukkan apa aja yang mau kita order gitu.
Jadi kita nyetok juga gitu. Jadi kayak toko teh, kayak toko. Jadi kita benar-benar harus ngambil sesuai dengan pesanan kita gitu. Nah, gimana cara media memberikan keunikan, sentuhan keunikan media sendiri di antara para reseller Melisa ini gitu? Aku penasaran. Nah itu jadi tantangan karena rata-rata ya memang nggak banyak juga gitu ya, nggak banyak juga. Cuma mereka itu kan sudah lama gitu ya, sudah lama. Dan nah ini kenapa kita harus berkembang terus ya Teh? Kita harus berkembang terus, kita harus belajar terus. Jadi kalau orang-orang seperti yang bisnisnya seperti saya itu mengandalkan kemampuan dalam apa? Kemampuan dalam marketing kan, kemampuan dalam apa ya? Ya itu ya, kalau sekarang sistemnya digital marketing gitu, jadi ya belajar lagi gitu, jadi harus belajar lagi, jadi jangan pernah puas gitu kalau misalkan kita sudah sukses satu hal, terus gali lagi apa sih yang baru gitu ya. Nah kebetulan saya memang orangnya senang belajar, jadi saya belajar lagi semuanya. Saya jadi belajar yang namanya digital marketing, saya ngikut diploma gitu tadi dari US gitu kan. Saya pelajarin lagi, terus saya juga ngambil data scientist gitu ya, data scientist untuk apa sih? Ya apapun yang kedepannya kira-kira saya butuhkan gitu, saya ngambil gitu, saya ngambil diplomanya gitu untuk mengembangkan kemampuan saya kan. Sama jualannya belum tentu hasilnya sama gitu Teh. Jadi memang ada triknya gitu dalam dunia digital marketing itu. Kenapa produk yang sama yang satu laku gitu, yang satu enggak gitu. Jadi terus dan triknya itu nggak saklek juga, walaupun kita sekolah juga itu nggak bisa langsung kamu pasti sukses enggak. Jadi kita harus latihan terus, kita coba jatuh bangun. Kadang-kadang kita spend marketing terlalu besar gitu, akhirnya kita evaluasi lagi apa yang salah gitu kan, apa yang salah saya pelajari lagi, cara saya masang iklan kenapa bisa sampai yang beli sedikit tapi iklan banyak, saya terus review Teh. Jadi coba lagi kalau misalkan saya pakai taktik kayak gini, apakah itu lebih efektif gitu. Jadi saya pelajari. Jadi memang karena saya bukan brand owner gitu ya. Brand owner mah mungkin lebih tantangannya lebih berat ya Teh. Kalau saya kan tantangannya lebih ke marketingnya gitu, digital marketing kalau sekarang ini ya ininya. Jadi memang harus kuat di situnya, harus belajar terus ininya sih intinya. Kalau pembuatan foto sendiri itu masing-masing reseller bikin sendiri, boleh bikin sendiri atau memang harus dari pusat foto-foto produknya gitu yang media post di Instagram Melisa? Itu bikin sendiri Teh. Jadi memang kita ya itu kita harus punya studio, kita foto-foto sendiri. Terus kalau dari mereka mungkin mereka ngasih basicnya gitu, tapi kan nggak mungkin ya sama semua gitu kan, sama semua dengan yang lain gitu. Jadi kita kan harus cari keunikan gitu, apalagi kalau untuk Instagram gitu harus menarik gitu ya Teh ya. Jadi memang kita produksi sendiri foto-foto. Ya memang ya itu spend money-nya kita itu banyaknya untuk sisi marketing gitu. Jadi benar-benar kayak foto terus kemudian lebih ke iklan-iklan kayak gitu Teh. Jadi kalau yang lain kan kalau produksi sendiri mungkin lebih besar ya ininya ya. Kalau kita lebih ke sisi yang seperti itu Teh habisnya. Gitu ya, Masya Allah ya. Ini aku tertarik banget ya untuk ilmu seperti ini karena berbeda dengan apa yang sebelumnya aku ngobrol sama brand owner. Nah sekarang kan aku ngobrol sama reseller produk lisensi dari luar negeri gitu kan. Jadi siapa tahu mungkin teman-teman Cubis yang nonton nanti mau jadi reseller atau mungkin mau jadi distributor ya, pemegang lisensi dari brand luar negeri gitu. Mungkin media tahu gimana sih prosedurnya sih Mei untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang lisensi merek luar negeri. Nah itu kalau itu memang lebih ini ya, memang harus perusahaan besar gitu yang benar-benar sudah tercatat dan punya omset yang besar gitu, karena
dari sisi brand sendiri gitu ya, mereka harus menjaga gitu ya Teh. Jadi pastinya ada minimal per tahun harus bisa menjual berapa. Kemudian ada apa namanya tanggung jawab untuk memperkenalkan dengan baik itu dengan artis-artis gitu ya Teh. Jadi harus punya program memperkenalkan produk itu secara nasional gitu ya Teh. Seperti itu sih. Dan yang paling penting ya itu sih ada omsetnya. Kalau misalkan omset jatuh kayaknya bisa di ini ya, bisa di warning gitu. Gitu. Ya. Dan masih banyak ya brand lain gitu ya, brand lain juga yang belum saya lihat belum ada ininya ya, belum ada pemegang lisennya gitu. Mungkin bisa dicoba, tapi kalau saran saya, karena produk Indonesia itu sebenarnya banyak banget yang bagus ya Teh. Dan bagaimana kita memasarkannya gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih tertarik ke depannya ya Teh. Kalau tapi kan ini kan bisnis ya. Kalau bisnis itu jangan langsung ke yang susah gitu ya Teh. Kita apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kebetulan saya baru bisa melakukan itu, tapi dalam benak saya sebenarnya saya tuh banyak sekali plan-plan ingin memasarkan produk-produk Indonesia gitu ke depannya gitu, berjalannya waktu dengan saya udah ngumpulin modal segala macam, saya mau lambat laut juga menarik produk-produk Indonesia dikenal ke berbagai dunia gitu ya Teh ya. Jadi sebenarnya banyak sepatu-sepatu Indonesia yang nggak kalah bagusnya juga gitu dan bisa di branding gitu. Tapi balik lagi kalau branding itu memang proses yang lama gitu ya, proses yang lama, nggak bisa nge-branding. Mungkin Renuti tahu sendiri ya, nge-branding produk itu nggak bisa setahun 2 tahun. Bahkan kalau ada yang bilang saya mah nggak ada usaha gitu, cuma nggak terlalu banyak itu, kayaknya nggak mungkin branding kayak apa sepatu yang ada sih dari Indonesia tuh apa itu tuh aja sampai 20 tahun kan, dia baru sekarang famous gitu ya. Dulu sepatu yang zaman kita kecil suka dipakai apa? gitu. Bata. Apa? Apa sih? Edward Forer udah nggak ada. Apa sih yang ininya Converse yang mirip kayak Converse gitu? Converse. Tapi Converse itu sampai 20 tahun. Nah, sekarang kan kalau dia keluarin launching apa gitu sampai antri-antri ya. Jadi menurut saya kalau memang pengen bertahan dan brandingnya kuat ya memang perlu proses tuh, nggak bisa. Dan juga memang ada satu ya Teh yang dinamakan keberuntungan ya. Rezeki jadi mungkin ya, rezekinya kali ya. Ya, jadi memang manusia itu kan memang harus berusaha semaksimal mungkin, terus membuka semua cara gitu ya, membuka semua pintu gitu ya. Tapi satu lagi juga harus kita sadari bahwa ada yang namanya takdir gitu ya, keberuntungan. Jadi tidak ada yang bisa melawan yang namanya takdir gitu ya. Jadi memang jadi ya itu tetap berdoa dan yang paling penting kita niatkan gitu, kita melakukan sesuatu ya benar-benar untuk sesuatu yang baik gitu, yang bermanfaat gitu ya, dan kita berdoa gitu bahwa apapun itu ya itu takdirnya Allah kan. Karena prinsip karena dari kegagalan saya dari kecil memang udah biasa gagal gitu ya Teh. Tapi 3 kali. Jadi memang dari kegagalan banyaklah kegagalan saya dari kecil. Memang saya dari keluarga yang kurang mampu ya Teh ya. Jadi memang ya itu yang membentuk diri saya. Kenapa saya pekerja keras gitu. Kenapa saya orangnya ngotot gitu ya, ingin menggapai sesuatu harus dengan kerja keras. Ya itu. Jadi saya berasumsi bahwa manusia itu ya memang tempatnya untuk bekerja keras gitu, berdoa gitu. Tapi balik lagi saya tidak bisa melawan takdir gitu. Saya tetap harus memasrahkan gitu ya, memasrahkan bahwa ketika semua usaha sudah kita lakukan dan waktunya sudah klimaks gitu, sudah sampai batas waktu, kayak tadi saya UMPTN kan 3 tahun itu batas waktu. Nah, kalau 3 tahun saya ternyata masih gagal, saya akan menerima gitu bahwa itu adalah takdir terbaik saya gitu ya. Tapi kalau belum 3 tahun ya saya harus ngotot gitu. Harus ngotot. Jadi memang seperti itu sih. Jadi ya balik lagi sih, kalau misalkan kita nggak punya basic agama gitu ya, nggak punya basic agama, ketika kita berusaha berjuang segala macam terus gagal, yang terjadi kan stres gitu ya. Tapi kalau kita punya basic agama,
basic agama ya kita akan balik lagi bahwa itu hal yang terbaik gitu. Masih ada hal lain yang menanti kita gitu. Kita harus berjuang lagi sih. Masya Allah ya. Nah, penasaran sama goals-nya Baby Q nih untuk 5 tahun yang akan datang gimana? Dan pandemi kemarin gimana nih? Apakah pandemi ini mempengaruhi penjualan Melissa? Iya teh, pasti ya semua gitu ya Melisa gitu kan. Saya juga sebenarnya nggak hanya BBQ gitu, saya punya usaha kuliner juga gitu ya. Di usaha kuliner yang apa? Yang memang harus tutup gitu karena memang itu jualannya ini gitu ya, sistemnya langsung gitu ya. Jadi memang semua ya, apalagi itu produk-produk. Kalau produk, nah ini juga ada yang anehnya teh, yang masih apa ya? Kenapa bisa survive gitu ya? Karena saat itu kebayangnya kita confident ya teh ya, karena dari tahun sebelumnya gitu penjualan terutama Lebaran ya, Lebaran itu baik banget gitu ya. Jadi kita, aduh. Mau Jadi kita, batuk lagi? ya, jadi kita benar-benar, jadi kan sebenarnya itu mendekati berapa bulan sebelum Lebaran kan sebenarnya ya, ketika Iya. akan biasanya kan kita setahun sebelumnya emang udah nyetok gitu. Karena model itu per tahun gitu ya teh. Jadi kita nyetok banyak karena kita tahu nanti Lebaran habis gitu ya. Nyetok Lebaran banyak banget teh. Ternyata dilala Lebaran pandemi gitu dan banyak. Kalau ini kan bukannya makan, kalau makanan mungkin sehancur-hancur gimana juga pasti butuh makan gitu, apalagi yang makanan pokok ya teh. Kalau ini kan produk apa ya, yang bukan utama gitu. Jadi ketika mereka terganggu secara finansial, mereka akan apa mengalihkan atau mengkat gitu ya untuk budget-budget tersebut gitu ya, termasuk yang sepatu ini gitu ya, sepatu ini. Akhirnya mungkin itu nggak menjadi prioritas mereka, jadi ya memang penjualan akhirnya kacau gitu, kacau banget dan saya ngerasa banget gitu bedanya gitu. Tapi ya tetap kita memaksimalkan apa yang ini. Dan kenapa tadi muncul juga akhirnya kita ke bidang jasa, bidang ini, itu mungkin proses dari pembelajaran kita gitu, pembelajaran kita karena oh ternyata dalam ini nggak bisa terus stabil gitu ya teh, masih kita harus memang pegang beberapa sih kalau menurut saya kalau mau stabil ya, karena ada masanya gitu, ada masanya satu akan sukses gitu, satu akan datar dulu gitu ya, menunggu masanya lagi gitu. Jadi akhirnya emang kenapa akhirnya buka jasa, dan buka jasa ini lumayan juga sih sekarang ya, jadi banyak yang apa youtuber pemula itu ngeditnya ke kita sekarang udah mulai. Oh gitu, Masya Allah ya. Nanti boleh ini dikasih tahu deh rate-nya berapa, atau mungkin ada kontaknya atau Instagramnya untuk menghubungi. Boleh teh. Nanti teh Nuti inilah kasih sampel free dulu, lihat dulu sih. Iya jadi memang kayak gitu, tapi balik lagi ya kalau apa nggak tuh ya Kak, kita kalau dalam keadaan terpepet gitu ya teh, terpepet itu idenya tuh keluar gitu. Dan saya termasuk orang yang idenya apa sih namanya teh, idenya liar gitu ya teh, terlalu banyak yang ingin ini ingin itu. Jadi kadang-kadang kekurangan saya kurang fokus. Nah itu yang mungkin memang perlu partner yang lebih bisa menghandle gitu. Dan kadang-kadang saya juga belajar gitu ya, ada dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Ada yang namanya kita tuh memang yakin apapun kita tuh harus bisa mengontrol gitu. Jadi dalam bisnis itu kan selalu ada risiko ya teh ya, selalu ada risiko gitu. Mau sebaik apapun plan kita tetap ada risiko karena ya tadi ada takdir gitu ya. Nah hindarkan yang namanya impulsif gitu ya. Jadi bukannya takut mengambil keputusan, tapi beda ya sama impulsif gitu ya. Impulsif itu kadang-kadang yang menghancurkan gitu, karena saya banyak banget kejadian di sekitar saya gitu ya, termasuk adik saya sendiri gitu ya, ketika bisnis punya sifat impulsif itu akhirnya hancur semua gitu. Jadi ketika buka satu franchise gitu ya, ketika buka satu rumah makan gitu, restoran,
sukses, terus dia menggebu-gebu gitu ya, buka yang lain, cabang-cabang lainnya gitu, tanpa dipikirkan lebih matang. Pokoknya mikirnya, oh ini sukses nih, pokoknya setahun harus buka berapa cabang gitu kan. Ternyata cabang yang lain nggak sukses, akhirnya bangkrut semuanya kayak gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh harus ngontrol sisi impulsif kita gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan gagal gitu, memang bisnis itu banyak sekali ya proses pembelajarannya, dan gagal itu memang kalau bisa jadi proses pembelajaran itu bagus gitu ya. Tapi khawatirnya kalau kita impulsif, kita tuh terlalu menggebu, jadi tidak dalam batas kemampuan kita. Jadi ketika jatuh, kita juga tidak punya kemampuan untuk bangkit kembali, benar-benar habis gitu teh. Itu sih. Jadi tetap harus, kalau menurut saya harus diukur juga, harus diukur itu. Jadi jangan sampai impulsifnya keluar, berani ngambil keputusan penting, tapi jangan impulsif itu sih. Nah itu ya, saya pertama ya pengennya BBQ tuh ya tadi itu, kalau dari sisi reseller kita mau brand-brand lain gitu ya masuk gitu ya, brand-brand lain masuk gitu. Jadi benar-benar jadi toko gitu. Jadi bukan hanya terkenal dengan satu brand gitu. Karena yang hanya satu brand itu udah banyak gitu. Jadi saya harus mencari ciri khas kan ya teh. Jadi saya benar-benar seperti ingin toko gitu. Jadi semua brand. Nah kemudian yang kedua tentunya bermanfaat ya teh buat orang banyak gitu ya. Karena ya semoga kedepannya gitu bisa mempekerjakan gitu ya, bisa hire lagi video editor yang banyak gitu. Terus untuk admin juga gitu ya. Jadi memang bermanfaat bisnisnya. Kemudian bisa melatih gitu ya, melatih, karena kebanyakan saya bilang yang saya hire itu biasanya lulusan SMK gitu ya. Lulusan SMK terus saya khususkan, saya training gitu ya. Nah sekarang itu kan di BBQ sendiri ada nggak banyak ya orangnya, cuma ada yang udah ahli video editor, ada yang udah ahli di ngurusin digital marketing gitu kan. Jadi ketika kita meng-hire orang baru, anak yang fresh, semoga bisa mentransfer ilmu-ilmu itu gitu. Jadi tetap tempat pembelajaran ya, tempat pembelajaran. Dan alhamdulillah sih so far mereka sambil kuliah gitu ya, kuliah lagi setelah setahun atau 2 tahun di BBQ, mereka pada kuliah lagi gitu. Nah kemudian ketiga, kalau secara ini karena saya ibu rumah tangga ya, saya pengen punya aktivitas yang menghasilkan tapi tetap tidak melupakan keluarga saya gitu, karena prioritas saya anak saya gitu ya. Ya kemudian ini juga sih pengennya BBQ itu ya sesuatu yang bermanfaat pasti, tapi kedepannya juga bisa jadi income juga gitu. Jadi pengennya kalau pensiun gitu, suami pengennya di Indonesia gitu, benar bisa jadi income gitu. Itu terus dari sisi yang lainnya gitu, mungkin kalau BBQ sekarang yang paling terdengar itu kayak jualan sepatu gitu kan ya. Tapi pengennya sih ya tadi itu jasa editingnya itu ke depannya pengennya sih targetnya market yang di luar negeri gitu ya teh. Karena harga ininya juga beda gitu ya, rate-nya juga beda gitu, dengan kita bisa mempekerjakan orang-orang di Indonesia dengan rate yang bagus gitu kan, alangkah lebih baiknya gitu ya teh. Gitu. Masya Allah. Terakhir nih Mei, mungkin ada yang mau dipromosikan dari BBQ dan ada brand yang lain ya? Aku lihat apa sih Madam apa? Oh Madam Galeri. Iya Madam Galeri. Madam Galeri. Nah, boleh dipromosikan? Madam Galeri itu sebenarnya produk-produk kita sendiri gitu ya, yang menurut saya ya tadi itu teh mungkin ada kegagalan ya. Jadi memang belum owner gitu sebagai owner itu kita belum kuat gitu ya. Jadi memang Madam Galeri itu sebenarnya baru percobaan kita gitu ya, percobaan kita dengan brand kita sendiri gitu teh. Gitu. Jadi model-model kita sendiri, karena banyak mainnya di flat gitu ya. Jadi apa sih teh, flat
yang rimpel-rimpel gitu kan, rok rimpel-rimpel. Oh, please cat gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ya, sebenarnya ini bagus, produknya bagus. Karena produknya bagus dan kualitasnya di atas rata-rata, harganya mahal gitu kan ya Teh. Dan akhirnya ya kalau harganya mahal ya agak susah gitu ya. Agak susah karena sekarang tuh orang pasti lihatnya ke ini dulu ya, ke harga gitu. Harganya kenapa Iya. mahal gitu, karena mereka belum tahu gitu. Karena sekarang sistemnya online, kecuali toko ya. Kalau toko, oh ini bagus gitu ya. Bukan nggak ada pasarnya, tapi kita memang belum belum fokus ke situ, belum fokus ke situ karena kita masih ke yang dua tadi gitu, yang BBQ, BBQ sama sama yang jasa digital itu. Gitu. Mungkin yang ini ya, banyak sekali ada ini ya, pesan gitu ya buat ini ya followernya Teh Nuti nih ya, Masya Allah gitu ya. Teh Nuti keren gitu ya, saya lihat ini terus Baru pemula. videonya, produksi videonya terus gitu, semangat semangat dan berkelanjutan gitu, Masya Allah gitu ya. Semoga ya inilah, jadi jangan pernah menyerah gitu dengan kondisi yang ada gitu ya, karena apapun itu kalian tuh bisa maju gitu, bisa berkembang gitu ya. Kalau dari pengalaman saya memang jatuh bangun gitu, karena kadang-kadang ada yang kita pelajarin gitu ya, tapi ada juga yang memang kesalahan kita gitu ya. Kegagalan yang karena kesalahan kita, ada yang memang satu yang sudah harusnya salah gitu ya, bisa kita pelajari di situ gitu. Dan kalau dari saya itu, kalau bisnis itu pasti yang paling penting kalian tuh benar-benar punya plan gitu ya Teh, punya plan, terus lakukanlah dari apa yang bisa kalian lakukan. Jadi jangan beranggapan pebisnis mungkin kalau misalkan kita dari keluarga pebisnis atau pebisnis 7 turunan gitu ya, itu memang bisa langsung jegar-jegar gitu. Tapi kalau kita yang memang pemula gitu, baru mulai dari apa yang bisa gitu kita lakukan gitu. Lihat sekeliling kita itu apa sih yang bisa kita sediakan gitu ya, yang kita bisa menanggapi apa kebutuhan dari sekitar kita kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat berdasarkan kemampuan kita dulu gitu, jangan terlalu berambisi yang lebih, akhirnya kita nggak jalan sama sekali itu pertama. Terus kemudian dalam bisnis itu yang paling penting adanya ini ya, kalau menurut saya tuh kayak mengelola keuangan itu penting ya Teh. Terus belajar gitu ya untuk membuat semua itu rapi, karena dalam mengelola keuangan itu bisa jadi gagal mengelola keuangan itu bisa jadi awal mula gagalnya bisnis gitu, karena saya ngalamin sendiri. Jadi benar-benar harus pencatatan yang rapi gitu ya keuangannya, karena saya kebanyakan gitu, karena ada yang minjem uang gitu. Ini susah nih kalau keluarga baru memulai bisnis gitu ya. Jadi modal kita kemana-mana gitu ya Teh, modal-modal kita kemana-mana, nah itu harus dihindari gitu. Jadi benar-benar harus kalau memang itu untuk bisnis kita harus strict gitu ya, harus bisnis itu untuk bisnis gitu. Jadi ada yang mau minjem, ada yang mau ini, jadi benar-benar waspada gitu ya. Harus kita pahami bahwa nggak bisa sembarangan kalau kita udah mau terjun ke bisnis. Terus yang ini lagi networking ya Teh. Jadi jangan menyepelekan yang namanya networking gitu ya. Jadi sebenarnya saya banyak sekali mengalami kegagalan gitu ya, udah habis-habisan gitu ya, modalnya udah habis-habisan, tapi balik lagi karena ada networking yang bagus, udah itu bisa dijadikan awal baru lagi gitu. Jadi bisa kerjasama lagi gitu. Walaupun kita nyetok barang mungkin kepercayaan dulu gitu ya Teh, kepercayaan dulu gitu, modal kepercayaan dulu gitu. Jadi networking itu jangan pernah beranggapan ketika kalian bisnis dengan orang lain, ya udahlah nanti juga nggak bisnis lagi, jadi kalian nggak menjaga amanah itu dengan baik, itu jangan pernah gitu, karena dunia ini terus berputar gitu. Kita nggak tahu gitu 10 tahun lagi, tahu-tahu kok misalkan kita udah jadi pembisnis yang besar gitu ya, terus kita mau handle license gitu ya, mau pegang license orang gitu, tahu-tahu yang di atasnya itu yang megang license-nya tuh yang pernah kerja sama kita dan udah kita kecewakan gitu kan. Jadi yang benar-benar jadi benar-benar sekecil apapun itu tanggung jawab kita selesaikan dengan baik, walaupun kita dalam keadaan yang lagi susah gitu ya.
Jadi jangan lepas dari tanggung jawab, karena itu yang record bisnis kalian gitu, yang akan dibawa kalian sampai kapanpun gitu ya, sampai kapanpun segitu. Terus bisnis juga mungkin pintar-pintar sekarang, jangan jangan apa, mencari peluang di tempat yang apa sih teh, yang memang belum orang orang garap gitu ya teh ya. Karena khawatirnya kalau kita nyemplung di terlalu banyak itu kan kayak apa sekarang tuh lagi jamur jilbab segala macam apa ya teh, kayak gitu-gitu ya. Ya, Itu hijab fashion lah ya, hijab fashion. fashion itu lagi banyak banget, dan saya takutnya gini teh, kalau misalkan kalau pembisnis-pembisnis yang udah lama itu kan mereka langsung dari produsen segala macam gitu, udah langsung ngekat banyak budget gitu ya. Takutnya kita nggak kuat gitu, nggak kuat bersaing dari harga gitu. Jadi cari celah apalagi gitu yang masih bisa digarap gitu sebagai pembisnis pemula. Karena saya masih pemula ya, saya jadi belum bisa ngasih masukan untuk yang udah maju nih. Tenut ini ngasih Aduh, enggak lah. kalau saya memang ininya targetnya atau pembelajarannya memang untuk yang pemula gitu, masih mari sama-sama gitu ya, sama-sama kita nge-create dan bermanfaat untuk ini ya semua. Oke, alhamdulillah rabbil alamin ya, jazakillah khair untuk semua ilmu dan waktunya. Media udah mau meluangkan waktu sekitar berapa nih? 2 jam kali ya, 2 jam kurang ya, 1,5 jam. Jangan. Iya, Masya Allah. Makasih banyak, ilmunya udah luar biasa, pengalaman sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Cupis yang nonton ya. Semoga media terus berkarya, terus semangat. Sama aku juga, kita ini sama-sama semangat membangun bisnis kita. Dan salam buat keluarga ya media ya. Iya, insya Allah teh. Sama-sama ya teh ya. Makasih banyak udah diundang dan semoga bermanfaat walaupun ya masih kecil gitu ya, masih sedikit ilmunya. Amin, amin. Banyak kok ilmunya, keren, pengalamannya banyak banget. Oke, media pamit ya, aku dan salam buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.